Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kenikmatannya kepada kita sekalian, Bapak Ibu. Tidak terasa 8 hari Ramadan telah kita selesaikan, dan malam ini kita sudah masuk malam ke-9 ya, dari bulan suci Ramadan. Ada yang sudah malam ke-10 hari ini? Tidak ada ya? Alhamdulillah, kita sama. Malam ini kita masuk pada malam ke-9, Bapak Ibu. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menambah amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, Bapak Ibu, adalah orang yang mendapatkan nikmat tambahan dari Allah. Berapa banyak orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah dan mereka juga sangat ingin berjumpa dengan Ramadan, tapi kemudian kita dan kaum muslimin yang lainnya yang mungkin hari ini juga sedang sholat, malam ini sedang sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita mendapatkan nikmat tambahan dari Allah. Diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan. Ada juga orang yang diberikan kesehatan, berjumpa dengan Ramadan, tapi mungkin sekarang tidak sedang berada di masjid untuk melaksanakan sholat, tapi sedang duduk nongkrong. Dan itu saya saksikan pada saat saya jalan ke sini. Kita berprasangka baik, ya mungkin mereka non muslim atau sedang haid mungkin, tapi laki-laki, ya. Allahul musta'an. Ala kulli hal, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala datangkan dan dia sebagai nikmat besar buat kita. Betapa tidak, Bapak Ibu, 11 bulan lamanya mungkin sudah terlalu banyak kita melakukan kesalahan dan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghitung kesalahan tersebut. Kalau kita disuruh menghitung satu persatu dosa dan kesalahan kita, saya yakin kita tidak akan bisa menghitung dosa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan bulan Ramadan sebagai bulan pengampunan, sebagai bulan mujahadah, sebagai bulan untuk kita bersungguh-sungguh mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah tahu, dan penceramah setiap bulan Ramadan sudah sering menyampaikan, Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan pengampunan. Ramadan adalah bulan rahmat. Ramadan adalah bulan pembebasan dari api neraka. Tapi pertanyaannya, apakah kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ampunan Allah? Apakah kita sudah maksimal untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau hanya sekedar datang sholat, atau hanya sekedar puasa saja karena rutinitas tahunan kita? Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, kalau cuman berbicara masalah Ramadan bulan pengampunan, sudah khatam kita, karena setiap tahun kita dengarkan bulan Ramadan bulan pengampunan. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat. Bulan Ramadan adalah bulan pembebasan dari api neraka. Yang jadi pertanyaan besar, sudahkah kita memaksimalkan usaha kita untuk menjadi hamba yang dibebaskan dari api neraka? Atau hanya sekedar kita tahu bulan Ramadan adalah pembebasan dari api neraka, tapi kita tidak berusaha supaya menjadi hamba yang dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, Ramadan adalah bulan mujahadah, bulan untuk bersungguh-sungguh, bukan bulan untuk bermalas-malasan, apalagi dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak peristiwa-peristiwa besar di zaman Nabi Muhammad SAW terjadi di bulan suci Ramadan. Peristiwa-peristiwa luar biasa. Yang saya maksudkan adalah peperangan antara kaum muslimin dan melawan kaum kafir Quraisy, orang-orang kafir di zaman Nabi SAW. Mereka memperjuangkan Islam. Banyak peperangan yang terjadi di bulan suci Ramadan. Sebutlah di sana ada perang Badar, terjadi di bulan suci Ramadan tahun kedua Hijriah. Ada Fathu Mekkah, penaklukan kota Mekkah, terjadi di bulan suci Ramadan pada tahun ke-8 Hijriah. Ada perang Tabuk, terjadi di bulan suci Ramadan pada tahun ke-9 Hijriah. Perang-perang yang subhanallah kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memperjuangkan agama Islam di bulan suci Ramadan.
Dari peristiwa-peristiwa itu Bapak Ibu, para ulama kita memberikan kesimpulan bahwa bulan Ramadan bukan bulan untuk kita bersantai-santai, bukan bulan untuk kita menunggu buka, dari lepas subuh kita istirahat tidur, setelah zuhur kita tidur lagi menunggu tiba-tiba sudah buka puasa. Bukan. Bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala datangkan untuk kita berlomba-lomba lagi dalam melakukan kebaikan, menggapai rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang yang hanya santai-santai dengan puasanya, orang yang hanya sekadar saja melaksanakan puasa dan sholat tarawihnya, lalu kemudian dia keluar dari bulan suci Ramadan, alhamdulillah saya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya termasuk hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang bersungguh-sungguh? Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, maka pada kesempatan kali ini saya mengajak pada diri saya dan pada kita semua, Bapak Ibu, kita semua sama. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membedakan kita, bukan pimpinan dan bukan bawahan, itu tidak membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana ketundukan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dan Ramadan Allah datangkan untuk kita berlomba-lomba menjadi hamba yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi bawahan akan mengalahkan pimpinannya di hadapan Allah. Di dunia dia dikalahkan, tapi di hadapan Allah boleh jadi dia menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Kita semua Allah berikan kesempatan untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik di bulan suci Ramadan ini, dalam puasanya, dalam solat wajibnya, solat sunnahnya, solat tarawihnya, bacaan Al-Qur'annya, sedekahnya, zikirnya, amalan-amalannya. Dia berlomba-lomba menjadi yang terbaik di bulan suci Ramadan ini. Dan jangan berikan kesempatan kepada syaitan untuk menggelincirkan kita dari jalan yang Allah inginkan, yaitu menjadi hamba yang bertakwa keluar dari bulan suci Ramadan. Terakhir kami ingin mengatakan, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, hari ini sudah selesai 8 hari. Terasa atau tidak Bapak Ibu? Saya yakin dengan secara fitrah kita akan mengatakan tidak terasa, subhanallah. Perasaan kemarin baru menunggu keputusan pemerintah, sekarang sudah 8 hari selesai. Besok sudah hari ke-9, tiba-tiba 10 hari selesai. Masuk 10 hari yang kedua, tiba-tiba habis Ramadan. Kalau kita tidak manfaatkan sekarang, boleh jadi tidak ada Ramadan lagi untuk kita tahun depan, Bapak Ibu. Kita tidak tahu Ramadan tahun ini akan selesai atau tidak. Jangankan tahun depan, tahun ini kita bisa selesaikan sampai garis finish atau tidak, kita tidak tahu semua itu. Maka pergunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, kesempatan Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita untuk menambah pundi-pundi amal kita. Bapak Ibu, semoga kelak Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita semua termasuk di antara hamba-hamba yang akan dipanggil untuk masuk ke dalam surganya melalui pintu Ar-Rayyan, yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala-pahala yang luar biasa, pahala salatnya, bacaan Al-Qur'annya. Semoga di akhirat kelak puasa Al-Quran akan menjadi syafaat bagi mereka yang benar-benar hari ini di dunia memperhatikan hal-hal tersebut. Bapak Ibu jemaah sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, terakhir sekali, jangan lupa untuk selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak bisa melakukan apapun dari amal ibadah tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menuntaskan ibadah amaliyah di bulan suci Ramadan ini, dan semoga kita semua keluar dari bulan suci Ramadan nanti dalam keadaan mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.